Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila dengan NIM 200-203-002. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang fluida statis dan fluida dinamis. Nah, yang pertama itu fluida statis. Fluida itu artinya zat yang dapat mengalir, baik itu zat cair atau gas. Nah, kalau untuk fluida statis sendiri, fluida yang berada dalam keadaan diam. Contohnya air yang diam di dalam gelas atau air yang diam di dalam wadah gitu. Kalau untuk fluida statis ini kita akan belajar tentang yang pertama itu, kalau dalam fluida statis biasanya kita bisa menentukan massa jenisnya. Yang kedua, kita bisa menentukan tekanan. Yang ketiga, ada tekanan hidrostatik. Yang keempat, ada tekanan total. Yang kelima, ada hukum Pascal. Dan yang keenam, ada hukum Archimedes. Yang pertama itu massa jenis. Massa jenis ini secara kasar bisa digunakan untuk mengetahui suatu benda atau objek itu dapat mengapung di permukaan air. Nah, biasanya jika massa jenis dari suatu objek itu kecil, massa jenisnya itu akan berada di atas, dan massa jenis yang lebih besar itu akan berada di bawah. Contohnya aja itu pada air dan minyak. Yang pertama itu adalah massa jenis. Massa jenis itu lambangnya adalah Rho. Nah, untuk mencari massa jenis ini, kita bisa memakai rumus massa dibagi volume, yang dimana massa ini satuannya kilogram dan volume ini satuannya meter kubik. Nah, nanti satuan dari Rho ini adalah kilogram per meter kubik. Massa jenis minyak dan air, biasanya tuh kita perhatiin minyak itu ketika digabungkan di dalam air, minyak itu akan selalu berada di atas. Artinya massa jenis minyak itu lebih kecil daripada massa jenis air, dimana hasilnya itu 729 meter kubik. Nah, langsung aja dimasukin, karena volumenya udah dapat, masukin rumus dari massa jenis yaitu Rho sama dengan M per V. Masanya kan udah diketahui tadi itu 75. Volumenya juga udah dicari yaitu 729, tinggal kita bagi, yang dimana massa jenisnya itu kita dapatkan 909,75 kg per meter kubik. Sorry, di sini ada kesalahan. Ini karena yang diketahuinya dalam bentuk cm, berarti ini cm kubik dan ini kilogram per cm kubik. Nah, masuk yang kedua yaitu adalah tekanan. Tekanan ini adalah besar gaya yang terjadi pada suatu permukaan bidang tiap satuan luas. Secara matematis, tekanan ini bisa kita tulis dengan P sama dengan gaya itu F dibagi dengan luas penampang yaitu A, yang dimana P itu adalah tekanan yang satuannya Newton per meter kuadrat, dan F itu adalah gaya. Yang dimana satuannya itu adalah Newton, dan A itu adalah luas penampang, luas P. Satuannya itu meter kuadrat. Di sini ada contoh soal tentang tekanan, yaitu ada tukang sate mendorong gerobaknya, diketahui dengan gaya sebesar 80 Newton yang diberikan. Jika luas dari sebuah telapak tangan yaitu 180 cm kuadrat, maka berapa tekanan yang diberikan tukang sate? Langsung aja, yang kita ketahui itu yang pertama ada gayanya sama dengan 80 Newton, dan
luas telapak tangannya itu adalah 180 cm kuadrat. Langsung aja dicari sama dengan yang pertama, karena ini merupakan sebuah telapak tangan, maka luas penampangnya itu kita kali 2 dikali 180 sama dengan 360 cm kuadrat. Nah, ini kita ubah nih menjadi meter kuadrat, yaitu 0,036 meter kuadrat. Barulah kita bisa mencari tekanannya. Kan rumus tekanan itu gaya dibagi luas penampang. Gayanya tadi yaitu 80 dibagi 0,036 sama dengan 2222,22 Newton per meter kuadrat. Yang ketiga yaitu adalah tekanan hidrostatik. Tekanan hidrostatik ini dipengaruhi oleh massa jenis, percepatan gravitasi, dan kedalaman dari suatu zat. Nah, arti dari tekanan hidrostatik sendiri adalah tekanan yang diberikan oleh zat cair ke segala arah dan serta akibat adanya juga gaya gravitasi. Gaya gravitasi seperti misalnya zat cair itu yang ada di dalam wadah selalu tertarik ke dasar. Itu merupakan gaya gravitasinya. Untuk tekanan hidrostatis ini secara matematis bisa kita rumuskan dengan tekanan hidrostatis sama dengan Rho G H, yang dimana tekanan hidrostatis ini itu satuannya Pascal atau Newton per meter kuadrat. Untuk massa jenisnya itu yaitu satuannya kilogram per meter kuadrat. Untuk percepatan gravitasi satuannya yaitu m per sekon kuadrat. Dan untuk hanya ketinggian dari zat cair yaitu satuannya meter. Nah, di sini ada contoh soal tekanan hidrostatis, yaitu ada sebuah tabung gelas berisi minyak setinggi 20 cm. Jika tekanan luarnya diabaikan dan tekanan yang terjadi di dasar tabungnya itu 1800 Pascal, maka massa jenis minyak adalah, langsung aja kita ketahuinya, yaitu ada ketinggiannya itu 20 cm. Nah, ini bisa kita ubah menjadi 0,2 meter. Nah, selanjutnya yang diketahuinya itu ada tekanannya. Tekanannya itu 1800 Pascal. Karena tekanan udaranya diabaikan, maka dapat kita cari langsung dengan rumus tekanan hidrostatik sama dengan Rho G H. Nah, yang ditanya itu kan tekanannya, yang ditanya itu kan massa jenis, berarti massa jenis sama dengan tekanan hidrostatik per percepatan gravitasi dikali ketinggian atau kedalaman. Nah, tekanan hidrostatiknya itu 1800. Percepatan gravitasinya itu udah ditentuin dari sananya itu 10. Ketinggiannya itu 0,2. 1800 dibagi 2 sama dengan 900 gram per meter kuadrat. Nah, hidrostatik ini memiliki hukum pokok hidrostatis yang dimana bunyinya semua titik yang ada dalam fluida yang mempunyai ketinggian yang sama maka tekanannya itu sama, maka tekanan hidronya sama.
Nah, ini dia contoh dari hukum pokok hidrostatis. Ini merupakan fluida yang mempunyai ketinggian yang sama. Berarti di sini artinya tekanan hidrostatisnya pun akan sama. Untuk hukum pokok hidrostatis ini bisa kita gunakan aplikasiannya pada suatu bejana yang berbentuk U. Di sini ada zat, yang ini kita misalin zat air dan yang ini zat minyak. Nah, minyak ini ada di atas air karena massa jenis minyak ini lebih kecil daripada massa jenis air. Makanya dia otomatis berada di atas air. Nah, titik A dan titik B ini mempunyai tekanan hidrostatis yang sama karena kedalamannya yang sama dan juga jenis fluidanya yang sama. Berarti di sini artinya karena mempunyai tekanan yang sama, berarti P1 sama dengan P2. Tekanan itu kan rumusnya itu rho GH, berarti massa jenis 1 dikali percepatan dikali ketinggian 1. Yang kedua, tekanan yang kedua rho GH, artinya massa jenis zat kedua dikali percepatan gravitasi dikali ketinggian dari zat yang kedua. Pascal, hukum Pascal ini adalah tekanan yang diberikan zat cair pada ruang tertutup yang akan diteruskan sama besar ke segala arah. Di sini ada hukum Pascal. Nah, kita ambil contoh yaitu pada pompa hidrolik. Nah, di sini kan ada penampang yang kecil dan penampang yang besar. Kalau untuk menurut hukum Pascal itu tekanan pada penampang yang kecil dan penampang yang besar itu sama, atau dapat kita simpulkan seperti ini. F1 sama dengan F2, F1 per A1, F2 per A2. Penerapan dari hukum Pascal ini bisa rem hidrolik, dongkrak hidrolik, atau seperti mesin pengangkat mobil hidrolik gitu. Hukum Archimedes. Hukum Archimedes ini jika ada suatu benda yang dicelupkan sebagian atau seluruhnya ke dalam fluida, maka benda tersebut akan mendapatkan gaya angkat ke atas. Contohnya itu ketika kita mengangkat teman kita di dalam kolam berenang, pasti akan terasa lebih ringan daripada kita mengangkat teman kita di udara. Kenapa bisa kok lebih ringan di dalam kolam berenang gitu? Karena ketika kita berada di dalam fluida atau misalnya kita berada di dalam air tadi, kita itu akan mendapatkan gaya angkat, makanya lebih ringan gitu. Hukum Archimedes ini dapat kita rumuskan dengan Fa sama dengan massa jenis fluida dikali percepatan dikali volume dari benda celup. Fa ini merupakan gaya Archimedes atau gaya angkat, juga sama artinya. Satuannya itu adalah Newton. Kalau untuk massa jenis fluida, itu satuannya adalah kilogram per meter kuadrat. Untuk G itu adalah percepatan gravitasi. Satuannya itu adalah M per S kuadrat. Dan untuk volume benda celup ini merupakan volume celup. Itu satuannya adalah meter kubik. Nah, hukum Archimedes itu bisa juga rumusnya dengan Fa sama dengan WU dikurang WF. Yang dimana WU itu adalah berat benda di udara dan WF itu adalah berat benda fluida atau berat fluida, itu artinya. Di sini ada gambar. Yang pertama itu ada benda terapung, benda melayang, dan benda tenggelam. Nah, kenapa? Karena hukum Archimedes ini
digunakan untuk benda yang dicelupkan di dalam fluida. Nah, yang pertama itu ada benda yang sedang terapung. Benda yang sedang terapung ini terjadi apabila W-nya itu lebih kecil dari FA atau berat bendanya itu lebih kecil dari gaya angkatnya, makanya si benda bisa terapung. Dan juga volume celupnya pun lebih kecil dari volume benda. Kenapa bisa lebih kecil? Karena massa jenis dari benda tersebut lebih kecil dari massa jenis fluida, makanya benda tersebut dapat terapung. Berarti massa jenis benda lebih kecil dari massa jenis fluida. Nah, yang kedua itu bendanya melayang. Benda ini bisa melayang karena W-nya itu sama dengan FA. Maksudnya berat benda tersebut sama dengan gaya angkatnya. Dan volume celup sama dengan volume benda. Maksudnya volume benda ini tercelup ke dalam fluida sepenuhnya. Dan kenapa benda tersebut dapat melayang? Karena massa jenis benda itu sama dengan massa jenis fluida, makanya si benda dapat melayang. Nah, yang ketiga itu bendanya tenggelam. Terjadi apabila W sama dengan W lebih besar dari FA atau berat benda lebih besar dari gaya angkatnya, makanya si benda dapat tenggelam. Dan volume celup itu sama dengan volume benda. Maksudnya volume benda yang tercelupnya itu sepenuhnya gitu. Dan kenapa dia bisa tenggelam? Karena massa jenis benda lebih besar dari massa jenis fluida. Lanjut ke contoh soal hukum Archimedes, yaitu ada sebuah balok dicelupkan di dalam air. Ternyata 50% volume baloknya itu tercelup ke dalam air. Maka massa jenis balok adalah, berarti kita langsung buat diketahui, yaitu volume celupnya itu sama dengan 50%. Kita ubah menjadi 0,5. Karena volume celupnya 50%, berarti volume bendanya itu 100%. Kita ubah menjadi 1. Dan massa jenis airnya udah diketahuinya tadi. Air itu sama dengan 1 gram per centimeter kubik. Langsung kita cari, dijawab pakai rumus hukum Archimedes. Ini kena perbandingan, makanya di sini kita pakai 2 ya. Massa jenis air dikali gravitasi dikali V celup sama dengan massa jenis benda dikali gravitasi dikali volume benda. Nah, massa jenis airnya kan udah diketahui tadi, ini 1 dikali 10 percepatan dikali volume celup itu 0,5 sama dengan massa jenis bendanya itu yang akan kita cari, massa jenis benda kali 10 dikali 1. Nah, 10 ini sama 10 ini karena sama, berarti AT bisa kita coret. Langsung aja untuk mencari massa jenis benda sama dengan 1 dikali 0,5 dibagi 1, yaitu 1 kali 0,5 tetap 0,5 dibagi 1 tetap, berarti massa jenis bendanya 0,5 gram per centimeter kubik. Yang
Yang selanjutnya adalah fluida dinamis. Fluida dinamis itu adalah fluida yang dalam keadaan bergerak atau mengalir. Contohnya pada air sungai dan air pipa atau air keran. Pada fluida dinamis kita akan belajar mengenai yang pertama itu debit aliran, yang kedua persamaan kontinuitas, dan yang ketiga hukum Bernoulli. Yang pertama itu adalah debit aliran. Debit aliran adalah besaran yang menyatakan jumlah volume fluida yang mengalir pada luas penampang dalam waktu tertentu. Debit aliran ini secara sistematis dapat kita buat seperti Q sama dengan volume dibagi waktu, atau Q sama dengan luas penampang dikali kecepatan aliran, yang dimana Q itu merupakan debit aliran, satuannya yaitu meter kubik per S, yang V besar merupakan volume, yang dimana satuannya itu meter kubik. T merupakan waktu, satuannya adalah S, dan A merupakan luas penampang. Luas penampang yang dimana satuannya itu meter kuadrat. Sedangkan V kecil itu merupakan kecepatan aliran. Yang dimana satuannya itu meter per sekon. Di sini ada contoh soal dari debit aliran, yaitu air mengalir pada keran air dengan jari-jari kerannya itu adalah 10 cm dengan laju airnya itu 20 meter per sekon. Berapa laju aliran volumenya atau berapa debit alirannya? Langsung aja kita buat diketahuinya. Yang diketahuinya itu kan jari-jarinya 10 cm. Nah, ini kita bisa ubah menjadi meter, yaitu 0,1 meter. Terus yang diketahuinya lagi kecepatan, sama dengan 20 meter per sekon. Nah, setelah ini langsung aja kita kita cari, sama dengan mencari debit aliran kan rumusnya ada dua, bisa volume dibagi waktu atau luas penampang dikali kecepatan aliran. Berarti di sini karena yang diketahuinya jari-jari dan kecepatan aliran, kita memakai rumus yang Q sama dengan luas penampang dikali kecepatan aliran. Luas penampangnya belum kita ketahui karena keran air itu berbentuk lingkaran, berarti luas penampang dari keran air itu kita carinya begini, V R kuadrat dikali volume, dikali kecepatan. Langsung aja kita cari, kita masukin maksudnya Pi-nya itu 3,14 dikali jari-jarinya itu udah kita cari 0,1 dikuadratin, terus kecepatannya itu 20. Nah, 3,14, 0,1 itu dikuadratin jadinya 0,01 dikali 20. Nah, 0,01 kali 20 itu hasilnya 0,2. Berarti 3,14 dikali 0,2. Yang dimana kita dapat hasilnya 3,14 kali 0,2, 0,628 meter kubik per sekon. Yang kedua adalah asas kontinuitas. Asas kontinuitas ini bisa kita sebut juga dengan hukum kekekalan debit. Hukum kekekalan debit ini bunyinya, fluida yang masuk pada suatu penampang akan keluar pada ujung penampang lain dengan debit yang sama. Untuk asas kontinuitas ini ada 3 penampang nih. Ada penampang yang besar, terus yang kecil, terus yang besar lagi. Nah, di sini air yang akan mengalir dan melewati 3 penampang ini debitnya akan sama. Yang pertama
pada penampang yang besar, air itu kecepatannya akan melambat, dan pada penampang yang kecil, air itu akan semakin cepat kecepatannya, dan pada penampang yang besar yang ketiga ini akan semakin kecil, akan semakin lambat kecepatannya. Berarti gini, sama Q-nya itu Q1 sama dengan Q2 sama dengan Q3 gitu kan. Terus Q1-nya itu kan rumusnya A sama dengan V, berarti A1 V1 sama dengan A2 V2 sama dengan A3 V3. Nah, hukum Bernoulli dapat kita rumuskan dengan P1 ditambah setengah rho V1 kuadrat ditambah rho GH sama rho GH1 sama dengan P2 ditambah setengah rho V2 kuadrat ditambah rho GH2. Di sini ada contoh soal dari hukum Bernoulli, yaitu laju aliran gas oksigen terukur dengan tabung pilot sebesar 2 meter per sekon. Jika massa jenis oksigen 750 kg per meter kubik dan massa jenis zat cair di manometer 750 kg meter kubik, tentukan selisih ketinggian antara dua kolom cairan manometer. Pertama yang kita ketahui adalah kecepatannya sama dengan 2 meter per sekon. Terus yang diketahui massa jenis satunya 750 kg per meter kubik. Massa jenis duanya sama 750 kg per meter kubik. Dan yang terakhir gravitasi 10 meter per sekon. Karena yang ditanya merupakan ketinggian, langsung kita cari menggunakan rumus kecepatan sama dengan akar 2G rho 2 dikali H per rho 1. Kecepatannya sudah diketahui, tinggal kita masukin 2 akar 2 kali 10 kali rho 2 nya 750 kali H dibagi rho 1 nya 750. Nah, akarnya ini akan kita hilangkan, maka menjadi 2 ini menjadi 4. Yang ini 2 dikali 10 kali 750 dikali H per 750. Nah, 4 ini kita kali ke 750, yang akan kita dapatkan hasilnya 3000. Dan 2 dikali 10, 750 kali H. Nah, 2 dikali 10 kali 750 ini hasilnya 15.000. Ini 3000, 15.000 H. Langsung aja kita cari H sama dengan 3000 dibagi 15.000. Berarti ketinggian yang kita dapat adalah 0,2 meter. Nah, itu dia tadi materi tentang fluida statis dan fluida dinamis. Saya mohon maaf bila ada kesalahan dalam pengambilan video. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.